Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Dwi Putri. Di sini saya akan membahas mengenai dasar teori Gustav Jung. Namun sebelum kita masuk ke dalam dasar teorinya, saya akan memaparkan biografi singkat mengenai Jung. Jung sendiri lahir di Swiss 1875. Ia lahir dari keluarga yang sangat religius. Nah, sebelumnya Jung ini bekerja sama dengan Freud untuk membentuk sebuah teori. Namun lama-kelamaan ia merasa bahwa teori Freud itu tidak sesuai dengan konsep-konsep yang dia pikirkan. Lalu Jung mengintrospeksi dirinya selama beberapa tahun dan membentuk sebuah teori yang kita kenal sekarang ini sebagai teori analisis mimpi. Jung ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa adanya realitas alam tak sadar dan menunjukkan kepentingan bahasa secara tak sadar melalui simbol-simbol atau archetype. Nah, konsep ketidaksadaran ini merupakan suatu titik berat atau konsep besar dalam pandangan Jung. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang dasar teori Jung. Jung mengemukakan 3 teori dasar, yaitu ego sadar. Ego sadar ini merupakan suatu kesadaran dari akal pikiran individu yang kita sadari. Konsep ini sangat mirip sekali dengan konsep ego pada teori Freud. Yang kedua yaitu ketidaksadaran persona. Ketidaksadaran persona ini merupakan pengalaman subjek yang direpresi atau pemikiran-pemikiran dan dorongan yang tidak penting pada masa itu. Contohnya ketika kita sedang berada di dalam kelas dan kita sedang melakukan proses belajar mengajar dan dosen sedang menerangkan, kita tidak akan memikirkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, semisal pengalaman liburan, karena kita terfokus pada dosen yang sedang menerangkan. Yang terakhir yaitu ketidaksadaran kolektif. Nah, sebelumnya saya kan ada membahas tentang archetype. Nah, archetype itu adanya pada ketidaksadaran kolektif. Karena archetype ini merupakan simbol emosional yang sangat kuat atau kesadaran kebudayaan nilai-nilai yang menetap dalam kepala kita. Nah, archetype ini terbentuk dari shadow atau bayangan dan sisi gelap manusia. Ada yang namanya anima. Anima itu merupakan sisi feminim dari laki-laki, dan animu. Animu merupakan sisi maskulin dari perempuan. Shadow ini berfungsi untuk agar kita diterima di lingkungan sosial. Contohnya, kita memiliki saudara. Namun sebenarnya kita itu tidak terlalu suka dengan saudara kita itu. Namun karena di dalam keluarga kita itu ditanamkan untuk saling mengasihi dan menyayangi, maka kita berpura-pura untuk menyayangi saudara kita, padahal sebenarnya kita membenci dia. Sekian dari saya. Selanjutnya, konsep yang paling menonjol dan paling unik dari teori Jung ini adalah konsep mengenai archetype, di mana menurut perspektif Jung, keberadaan manusia atau human being merupakan suatu fungsi dari psikis manusia, dan pengalaman-pengalaman atau kejadian yang dialami oleh manusia merupakan elemen-elemen terjemahan bahasa dalam psikis manusia. Sebenarnya archetype ini secara umum dapat didefinisikan sebagai pola asli atau original pattern. Namun, menurut Jung, archetype ini merupakan suatu strukturasi formal yang nantinya akan memberikan perintah terhadap lingkungan sekitarnya. Dari pemahaman-pemahaman terhadap archetype ini akan membentuk suatu tindakan manusia di dalam masyarakat. Sebenarnya, archetype ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui secara langsung, melainkan ia hanya berbentuk sebuah image atau bayangan-bayangan saja. Dan archetype ini dapat memberitahu sebuah hubungan antara alam ketidaksadaran dan alam sadar, sehingga kita dapat melihat proses transformasi dari produk alam tak sadar lalu memunculkan produk alam sadar
yang lebih mudah dimengerti. Baiklah, saya Diah Panjasawitri dengan NIM 19011241 akan menjelaskan materi tentang gambaran kepribadian menurut Jung. Teori psikologi analisis Jung disebut bahwa kepribadian seseorang dibagi menjadi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran dan ego, tak sadar pribadi dan kompleks, serta tak sadar kolektif dan arketipe. Dari ketiga kepribadian sesuai dengan tingkat kesadaran tersebut memiliki sikap serta fungsi yang beroperasi dalam tingkat kesadaran yang memiliki kadar dominannya masing-masing yang dapat membentuk sebuah self yang merupakan pusat dari seluruh kepribadian. Ego muncul pada awal kehidupan. Bahkan, ego sudah ada sebelum manusia dilahirkan. Ego memiliki peran penting dalam menentukan persepsi pikiran, perasaan, dan ingin yang bisa masuk ke dalam kesadaran. Tanpa adanya seleksi ego, manusia dapat menjadi kacau karena terbanjiri oleh pengalaman yang semua bebas masuk ke dalam kesadaran sang pribadi. Pengalaman yang tidak disetujui oleh ego untuk muncul ke sadar tidak hilang, tetapi disimpan dalam personal unconscious sehingga tak sadar pribadi berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan yang gagal menimbulkan kesan sadar. Bagian terbesar dari isi ketidaksadaran pribadi mudah dimunculkan di kesadaran, yaitu ingat siap dan sewaktu-waktu dapat dimunculkan ke kesadaran sang pribadi. Isi dari ketidaksadaran pribadi seperti isi bahan prasadar dan konsep Freud dapat menjadi sadar dan berlangsung banyak hubungan dua arah antara ketidaksadaran pribadi dan ego. Ketidaksadaran kolektif adalah sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang merupakan fondasi ras yang diwarisi dalam keseluruhan struktur kepribadian. Dalam ketidaksadaran kolektif terdiri dari arketipe, persona, anima, dan animus. Arketipe bayangan atau the shadow dan diri atau the self. Arketipe sebagai bentuk pikiran universal yang mengandung unsur emosi yang besar. Lain lagi dengan persona yang merupakan topeng yang dipakai individu akibat tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat. Sebagai kepribadian publik, lawan dari kepribadian privasi yang berada di dalam wajah sosial. Tujuan terakhir manusia dapat diringkaskan dengan istilah realisasi diri. Realisasi diri berarti diferensiasi yang sangat penuh, sangat sempurna, serta perpaduan yang harmonis dari semua aspek seluruh kepribadian manusia. Saya Monica Wijaya Kusumaningrum ingin menjelaskan mengenai karakteristik kepribadian yang sehat menurut Jung. Teori kepribadian mendata dan mengartikan karakteristik seseorang setepat dan sesederhana mungkin. Berbeda dengan teori kepribadian psikoanalis lainnya, psikologi Jung tidak menekankan peran alam bawah sadar dan fokus pada aspek kesadaran dari kepribadian, pembuatan keputusan, dan dampak kepribadian terhadap pemahaman. Berikut kepribadian yang sehat menurut Jung. Yang pertama adalah integrasi diri sebagai ungkapan diri. Di sini, di mana kepribadian ini diintegrasikan dan diselaraskan sehingga semuanya dapat diungkapkan. Yang kedua, penerimaan dan toleransi terhadap kodrat manusia, sehingga nantinya individu akan memiliki rasa kesadaran dan toleransi yang besar terhadap kodrat manusia. Di sini maksudnya adalah kita nantinya memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu mampu menerima hal yang misterius atau tidak diketahui. Di sini maksudnya mereka dapat menerima kesadaran ataupun ketidaksadaran yang sifatnya irasional maupun rasional. Yang keempat yaitu memiliki kepribadian yang universal.
Yang dimaksudkan di sini adalah jika salah satu kepribadian tersebut tidak ada lagi yang dominan, maka keunikan individu tersebut akan hilang. Contohnya, jika si A memiliki suatu kepribadian yang dominan, tapi kepribadian tersebut tidak lagi tampak atau tidak lagi muncul, otomatis keunikan pada diri individu tersebut akan hilang atau tidak akan tampak lagi. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan perbedaan kepribadian yang sehat menurut Jung. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai tujuan dari kepribadian yang sehat menurut Jung, di mana menurut Jung ini adalah mengesampingkan pesona yang tidak sehat dan membiarkan lainnya dari kepribadian tersebut berkembang. Artinya, kita mengesampingkan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Jadi sehingga kita dapat membiarkan kepribadian lain masuk ke dalam diri kita yang nantinya akan mengembangkan kepribadian kita sendiri. Kemudian yaitu perbedaan antara kepribadian yang sehat menurut Jung. Perbedaan antara individu yang memiliki kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut Jung ini, individu yang memiliki kepribadian sehat, ia tahu apa yang ia perankan, dan pada saat itu juga ia pun mengetahui kodrat batin pada diri mereka sendiri. Sedangkan beda dengan halnya individu yang memiliki kepribadian yang tidak sehat, ia mampu menipu dirinya sendiri dan orang lain dengan pesona yang ia perankan. Maksudnya di sini adalah kita mampu menipu diri kita sendiri atau memanipulasi diri kita sendiri sehingga orang lain itu tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya ada pada diri kita gitu. Jadi seolah-olah kita itu seperti orang lain gitu. Jadi yang sering dikatakan oleh anak-anak zaman sekarang sih kayak seperti kamu itu menjadi diri orang lain, bukan menjadi dirimu sendiri. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Derlian Lorianti akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian sehat menurut Jung. Yang pertama yaitu ada faktor internal atau faktor genetik. Keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi, dan otot refleks, tingkat energi dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut, yaitu komposisi biologis, psikologis, dan psikologis bawaan dari individu tersebut. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal atau faktor lingkungan. Kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan yang berasal dari luar individu tersebut. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana seorang tumbuh dan dibesarkan menurut norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada juga faktor lain seperti ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi meliputi hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya yang akan berpengaruh di dalam tingkah lakunya. Ketidaksadaran pribadi merupakan seluruh pengalaman kejadian masa silam yang dirasakan secara individual. Hal-hal tersebut meliputi faktor kedewasaan, faktor motif cinta, faktor frustasi, faktor konflik, dan faktor ancaman. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu faktor kedewasaan. Kedewasaan merupakan tingkat kematangan seseorang dalam memenuhi tugas-tugas masa perkembangan, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa remaja akhir. Kedewasaan merupakan faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang dalam hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu faktor motif cinta. Sanggup mencintai dan dicintai adalah hal yang penting bagi manusia. Kehangatan persahabatan, ketulusan kasih sayang, penerimaan orang lain yang sangat dibutuhkan manusia sehingga berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Yang ketiga yaitu faktor frustasi. Frustasi adalah suatu keadaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya tujuan atau kepuasan akibat adanya halangan dalam mencapai tujuan atau kepuasan tersebut. Frustasi yang dialami seorang akan berpengaruh pada kepribadiannya.
Yang keempat yaitu ada faktor konflik. Faktor konflik merupakan sikap seorang menentang, berselisih maupun cekcok terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Seorang yang mengalami konflik akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Yang terakhir yaitu ada faktor ancaman, yaitu sikap seorang yang akan melakukan sesuatu terhadap objek baik berupa pertanda atau peringatan mengenai sesuatu yang akan terjadi. Seseorang yang terdapat ancaman akan berpengaruh pada kepribadiannya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Putra Maktavia. Saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Pada sebentar ini saya
ingin menganalisis kasus kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hubungan bermakna hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana. Kasusnya itu, narapidana selama ini di lembaga permasyarakatan kehilangan kemerdekaan bergerak dan derita-derita yang menyertai seperti hilangnya kesempatan hubungan seksual, hilangnya hak pribadi, kehilangan mendapatkan kebaikan dan bantuan, kehilangan kerahasiaannya dari akibat prasangka buruk dari masyarakat, dan kepedihan dari proses infantilisasi atau mengenak kecilkan orang yang sudah dewasa. Narapidana juga harus menjalankan kewajiban menyesuaikan diri, mematuhi dan menaati peraturan lembaga pemasyarakatan dan segala peraturan yang berbentuk secara tersembunyi yang berlaku antara sesama penghuni di luar jangkauan petugas. Dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan penuh problema tersebut, ada sebagian narapidana tetap sehat mentalnya, yang menunjukkan sikap tabah, bertahan, bahkan berusaha membantu sesamanya. Namun, pihak lain, sebagian tahanan mengalami ketidaksehatan mental, yang menunjukkan sikap putus asa, apatis, dan kehilangan semangat hidup. Bahkan, ada yang melakukan bunuh diri guna membebaskan diri dari penderitanya. Di sini saya menganalisis kasusnya. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Menurut Carl Gustav Jung, manusia yang sehat diistilahkan individu, manusia yang matang karena sudah melewati jalan berliku panjang dan penuh kesukaran untuk menyadari dirinya, yang mampu membawa ketidaksadarannya ke dalam kesadaran, mampu menyadari kebenaran dialektika dalam kepribadiannya, antara persona dengan anima, antara ego dengan shadow-nya, dan menginteraksikan semuanya ke dalam diri yang sebenarnya, dan individu yang tidak sehat atau terganggu kesehatannya. Di antara faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga. Dengan kebermaknaan hidup, narapidana diasumsikan dapat mengambil sikap yang tepat sehingga pengalaman-pengalaman tragis itu dapat berkurang, bahkan dapat menimbulkan makna yang lebih berarti. Dari peristiwa tersebut dapat mengalir berkah dan pelajaran berharga yang justru membantu proses kematangan dan memberi sumbangan bagi kebaikan di masa mendatang. Sekian analisis dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa review penjelasan dari review jurnal. Yang pertama, Fundamental of Personality Type, di mana di sini Jung membahas tentang kecerdasan dan emosi. Misalnya, dua kategori yang paling banyak digunakan Jung ini diterapkan secara luas, di mana Jung bersepakat sebelumnya tentang apa emosi terdiri dari, bahwa bagaimana hal itu terjadi, dan kecerdasan telah direduksi menjadi pengukuran IQ yang diperluas untuk memenuhi ide-idenya yang lebih luas. Misalnya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan dan lain-lain. Beberapa kategori lebih menyerupai sesuatu yang dijual atau dipasarkan daripada apapun yang berhubungan dengan menyelidiki lebih serius. Terkadang istilah yang sama dapat memiliki arti yang berbeda atau didefinisikan secara longgar untuk dapat yang lebih besar. Di sini Jung mendefinisikan kepribadian dalam arti khusus yang kemudian digambarkan dengan lebih ringkas menjadi diri sendiri, dan menyatakan bahwa ia bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam cita-cita atau rasa personifikasi. Ia mengatakan manusia yang cacat daripada panutan yang sempurna. Misalnya, untuk menjadi kepribadian bukanlah hak
prerogatif mutlak dari seorang jenius untuk seseorang. Mungkin jenius tanpa menjadi kepribadian. Presentasi sosial atau intelektual untuk menyebut dua standar tidak berarti bahwa seseorang tahu sendiri atau memiliki wawasan pribadi atau pengetahuan diri sama sekali. Pendidikan belum tentu faktor baik. Dia mengatakan bahwa kepribadian tidak pernah bisa berkembang kecuali jika individu tersebut memiliki caranya sendiri secara sadar dan dengan pertimbangan moralnya sendiri. Di sini Jung menulis tentang pentingnya menyadari secara pribadi koneksi ke alam bawah sadar, mendengarkan dan menghargai mimpi dan gambaran yang relevan serta diskusi batin lainnya. Ia mengatakan, tapi jika mereka mengalah, mereka akan tersapu oleh aliran buta, peristiwa psikis dan hancur. Apa yang Jung maksud di sini adalah bahwa terlibat dengan alam bawah sadar bisa berbahaya aktivitasnya, terutama jika seseorang tidak cukup sadar tentang secara psikologis sehingga seseorang bisa kalah kontrol hidup atau jiwa mereka. Baiklah, yang selanjutnya tentang